Perkenalkan, nama saya Benedictus Beatus Bonijon, kelas D, NIM 19224111138, program studi PGSD. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari manajemen berbasis sekolah yang berkaitan dengan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah awalnya muncul dari salah satu pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Bahwa ada 4 daya yang harus didesentralisasikan, yang pada hakikatnya merupakan inti dan isi dari manajemen berbasis sekolah, yaitu manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah atau pelibatan masyarakat. Dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksud agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Jadi sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku, sehingga menjadi sekolah yang mandiri, adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi serta kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri. Manajemen berbasis sekolah bertujuan agar sekolah atau kepala sekolah mampu mengetahui permasalahan yang dihadapinya, kebutuhan-kebutuhan, tujuan pendidikan serta mampu menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, sehingga menjadi sekolah yang mandiri. Penerapan manajemen berbasis sekolah juga memiliki alasan finansial, karena manajemen berbasis sekolah dapat dijadikan alat untuk meningkatkan sumber pendanaan lokal. Asumsinya, dengan mendorong dan menerima keterlibatan orang tua siswa di dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah, orang tua akan termotivasi untuk meningkatkan komitmennya kepada sekolah. Selanjutnya, orang tua siswa akan lebih memiliki keinginan untuk menyambungkan uang, tenaga dan sumber daya lainnya kepada sekolah. Dana dalam konteks manajemen berbasis sekolah merupakan komponen yang sangat penting dan paling menentukan keberhasilan setiap usaha pendidikan. Keuangan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan, didasari sepenuhnya bahwa operasi institusi pendidikan persekolahan belum didukung oleh pendanaan yang memadai, baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Persoalan pengelolaan sekolah kita bukan hanya terletak pada minimnya dana, melainkan masih ditemukan distorsi atau deviasi penggunaannya. Untuk itu,
Di tengah-tengah keterbatasan ini, sistem pengerangan di sekolah harus digerakkan oleh misi yang jelas. Pengelolaan dana yang secara kreatif dan dinamis selaras kebutuhan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan merupakan alternatif pilihan dalam manajemen berbasis sekolah. Hal tersebut dikenal juga dengan manajemen strategis yang menyangkut orientasi ke masa depan berhubungan dengan unit-unit kegiatan yang kompleks. Perhatian terhadap manajemen puncak, pengaruh jangka panjang, dan alokasi sumber-sumber daya. Berpikir strategis berkenaan dengan banyaknya pilihan sebagai alternatif pemecahan masalah memerlukan perangkat kemampuan analisis yang tepat dan cermat untuk memperkecil tingkat kesalahan yang timbul di masa depan. Dunia pendidikan menggunakan konsep strategis untuk lebih mengefektifkan pengalokasian sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan 1 tahun. Dalam membuat rencana anggaran tersebut, setiap besarnya alokasi dana dari semua sumber dana harus dicantumkan, misalnya dana rutin dari daerah atau provinsi atau kabupaten, dari pusat, komite sekolah atau sumber dana lainnya. Penyusunan rencana anggaran dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Kemampuan kepala sekolah menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal yang penting dalam menyusun anggaran belanja. Dalam manajemen berbasis sekolah, penyusunan RKAS dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah serta komite sekolah di bawah pengawasan pemerintahan. Demikian dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah harus dibekali dengan kemampuan kepemimpinan, terutama kepemimpinan transformasional. Agar semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi secara optimal, kepala sekolah diharapkan tangkas menjadi pengambil keputusan yang jitu dan bijaksana terkait dengan pengelolaan dana pendidikan. Adapun bentuk aplikasi MBS, kriteria keberhasilan utama adalah peningkatan mutu pendidikan. Apakah dengan pengelolaan dan pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah, mutu pendidik akan tercapai? Fenomena inilah yang bagi peneliti sangat menarik dan perlu dikaji. Sekian dan terima kasih.